P? Kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, kita masuk aja ya. Salam sejahtera buat semuanya. Kita akan masuk pertemuan kita yang keempat tentang proses. Tentunya udah saya bagi, saya hanya menyampaikan secara lisan aja. Mohon maaf atas keterlambatan ini ya. Ada pula tadi salah teknis. Kita akan masuk materi kita tentang sebuah proses ya. Di dalam proses itu kita akan membahas namanya treat ya. Jadi hari ini kita yang bahas treat. Oke. Nah, proses itu adalah merupakan urutan sebuah kejadian. Namun secara dunia proses itu merupakan program yang sedang dieksekusi ya. Nah, misalkan begini ya, kita mau membuka sebuah word ya, kita di sana artinya itu namanya proses. Kita membuka dari ini, terus kita mengetik, mengcopy paste, itu adalah proses menuju eksekusi. Nah, proses itu ada namanya treat yang harus kita pahami ya. Treat ya. Oke. Nah, treat itu adalah bagian terkecil. Treat itu adalah bagian terkecil yang ada di dalam sebuah proses. Ini yang Bapak sampaikan ini mungkin tidak ada di modul itu, hanya menyampaikan ya. Jadi ada unit-unit kecil dalam sebuah proses namanya treat. Nah, sedangkan treat itu apa? Itu adalah alur kontrol, suatu proses ya, alur kontrol untuk mengatur program yang sedang berjalan. Ya, untuk mengatur program yang sedang berjalan. Misalkan ini aplikasi Zoom. Di dalam Zoom ini ada namanya unit ya, itu namanya treat. Ya, unit kecil ada itu namanya treat. Nah, inilah yang mengontrol berjalannya sebuah program. Biasanya ada di dalam sistem operasi. Sistem operasi. Oke, jadi ini treat ini nggak terlihat. Namun tanpa treat, semua proses pembuatan aplikasi, program besar misalnya, penggunaan program Java, terus kita membuka Word untuk mengetik, apa ada yang mengontrol atau namanya treat dalam proses ini pernah berjalan dengan baik. Dan biasanya treat ini tersimpan di memori utama atau di sistem operasi lah. Ya. Nah, jadi itu udah dipahami ya, apa itu proses. Di dalam proses ada namanya unit-unit kecil namanya treat. Ya, treat ini untuk mengatur atau mengontrol berjalannya sebuah operasi. Itu atau ya. Nah, di dalam ada namanya single treat, ada multi. Ya. Itu single treat ini biasanya hanya bisa melakukan suatu pekerjaan saja, satu pekerjaan saja pada satuan waktu, dan menunggu pekerjaan lain atau mendelay dulu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Artinya selesai satu dulu, baru lakukan yang lain. Sedangkan multi dia bisa melakukan banyak pekerjaan, ya. Misalnya kita bisa ya banyak melakukan pekerjaan pada satuan waktu, ya. Bisa kita misalnya mengetik string, mendengarkan lagu, dan lain-lain. Karena apa? Arsitektur komputer kita sudah mendukung itu secara modernnya. Pak, suaranya putus, Pak. Putus. Gambarnya putus, Pak. Oh ya, saya ulangi. Jadi sampai sini ada yang mau tanya? Jadi itu ya,
sampai mana yang putus-putus tadi? Saya ulangi. Gambar Bapak pun juga nggak ada nih. Oh iya, Apa berarti jaringan Bapak ini kacau balau ini. Karena mungkin di bukit-bukit ini mungkin ya. Zoom-nya pun keluar masuk, Pak. Di mana? Zoom-nya keluar masuk. Keluar masuk ya? Siapa yang keluar Iya. masuk? Bapak? Ya saya. Oh, kalau gitu ya, mungkin sebagian gangguan ada noise jaringan di sana. Nah, oh, ini siapa garuk-garuk pantat? coba Bapak buktikan dulu. Kita searching dulu ya. Oke. Oke, jadi saya ulangi. Itu dia tadi ya, treat itu untuk mengontrol jalannya eksekusi ya yang ada dalam proses. Sedangkan treat itu adalah unit-unit kecil yang ada di dalam proses ya. Oke. Saya coba buka modulnya. Oh gini aja, saya contohkan ya. Saya contohkan coba. Ya, misalkan untuk saya ulangi ya, di mana sebuah proses ya, di dalamnya saya ulangi, di mana sebuah proses dalamnya ada unit untuk dieksekusi, yaitu namanya treat ya. Ketika sebuah program sedang dieksekusi, dia akan menjadi sebuah proses di mana proses yang terdalamnya ada unit yang akan dieksekusi. Itulah namanya tadi treat tadi. Nah, jadi treat itu adalah unit dari sebuah proses yang yang mengatur berjalannya eksekusi sebuah aplikasi. Ya. Nah, di dalam setiap aplikasi ada terdiri treat. Ini kedengaran? Enggak. Coba perhatikan. Kalau untuk menguji ini, jika kita ingin mengeksekusi atau mengetahui aplikasi yang dieksekusi pada komputer kita, kita bisa mengaksesnya melalui Test Manager. Coba diperhatikan, biar bisa dipahami tentang treat ini. Nah, di dalam proses ini, memang jaringan saya juga ya. Oke, perhatikan dulu. Ya, di dalam proses ada beberapa aplikasi yang muncul. Ada Google Chrome, ada PowerPoint, Test Manager, Windows, Zoom. Inilah proses yang sedang berjalan. Di mana ini adalah akan di-load ke memori utama. Nah, di mana ada treat itu terjadi, di setiap komponen ini ada unit-unit kecil yang ada, yaitu treat tadi. Bagaimana kita melihat treat? Kita coba masuk dulu. Ya, sebenarnya materi kita ini dari awal sebenarnya sudah harus praktek. Namun karena situasi tidak kita bisa praktek ya. Jadi kalau bisa praktek kecil, kita coba praktek kecil. Nah, perhatikan di sana. Nah, ini kan ada PowerPoint. Di sini juga ada PowerPoint. Yang Bapak katakan tadi, di dalam proses ada namanya unit-unit kecil yang sedang berjalan, ya, yaitu namanya treat. Ya, di dalam setiap
aplikasi ini ada unit-unit terkecil tersebut. Ya, misalkan kita bukalah aplikasi PowerPoint. Coba dilihat kalau mengenai PowerPoint semua ada di sini. Nah, termasuk treat yang ada. Jadi dalam aplikasi PowerPoint ini, baik setiap slide waktu kita bisa mengedit segala macam, inilah treat-treat yang ada di dalam PowerPoint. Ya, yang ada di dalam PowerPoint itu, inilah ada treat-treatnya yang sedang terjadi. Jadi itulah serangkaian unit-unit kecil tadi. Tanpa ada ini, proses itu tak akan pernah berjalan. Waktu kita misalnya membuat program bahasa Java misalnya untuk menciptakan aplikasi, ya itu namanya sedang proses, ya. Namun di dalam aplikasi itu ada treat yang terjadi, inilah dia. Ya, itulah namanya treat tadi. Semoga dengan ini bisa dimengerti, ya. Jadi itu tentang treat, ya. Dan ada yang single, ada yang multi. Sejauh ini ada yang tanya. Ya. Nggak ada. Jadi itulah aplikasi yang telah di-load ke menu utama yang siap dieksekusi tadi. Nah, jadi itulah gambaran dari treat. Nah, ya. Jadi itu contoh treat di bawah proses yang dieksekusi. Kita tadi memerlukan namanya aplikasi ringan, yaitu proses explorer, ya. Nah, saya stopkan dulu. Siapa tahu ada yang bertanya, silakan bertanya tentang treat. Nah, sebenarnya materi kita kan sudah harus praktek dari RMI, ya. Namun tidak bisalah kita laksanakan karena harus ada 2 komponen atau 2 komputer minimal, ya, untuk supaya bisa bekerja dalam namanya mendistribusikan atau terdistribusi. Siapa penerima, siapa pemberi, kan seperti itu. Nah, itu dia. Jadi itulah tentang treat, ya. Itu yang Bapak sampaikan tadi mungkin tidak ada di modul, hanya menambahin aja. Contoh-contohnya dibaca modulnya ada. Kenapa multi? Sekarang kan dulu ada single, sekarang udah multi karena sudah didukung arsitektur komputer kita yang lebih modern. Ya. Gitu, ya. Jadi saya ulangin, proses itu adalah sesuatu yang sedang dieksekusi, artinya sedang mau dieksekusi. Kalau kita mengeksekusikan prosesnya ada proses. Kalau kita mengeksekusi sebuah surat pernyataan kan outputnya kan ada prosesnya. Nah, gitu. Itu dia. Namun waktu kita membuat proses itu, sebelum kita mendistribusikan data, ada unit-unit kecil yang ada di dalam setiap aplikasi. Baik, yaitu treat tadi. Ya, ada yang mau ditanya? Mati. Pak, izin matikan video, Pak. Soalnya saya masih di jalan, Pak. Oke, yang masih di jalan bisa dimatikan videonya. Nah, itu dia, ya. Treat itu bisa terjadi di mana? Di program konter, yaitu pembuatan program besar yang sedang proses untuk di compiler, ya. Di situ ada. Terus program apa namanya, sebuah stack, diagram stack. Waktu kita membuka Chrome juga terjadi namanya treat di sana. Jadi satu prompt bisa kita membuka YouTube, satu lagi kita bisa menginput string atau membuka website lagi. Itu namanya multi. Jadi kita bisa menginput string, tahu nggak menginput string artinya mengetik atau mengambil data berbentuk string atau karakter. Terus kita bisa berbentuk suara, mengambil, atau bisa juga kita mengirim bentuk gambar melalui jaringan. Itulah multi tadi. Karena apa? Karena arsitektur komputer kita sudah mendukung itu.
Masih bingung? Ya, kalau silakan bertanya ya sebelum kita sholat maghrib. Kalau ada mau ditanya, silakan bertanya. Itu ya. Ada mau tanya atau masih bingung? Biar kita tutup Zoom kita ini. Jadi itu pemahaman tentang tadi. Minggu depan kita masuk tentang proses juga, namun di hal ini kita akan membahas namanya transfer dan agent ya. Agent ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanya, biar kita tutup Zoom kita lanjutkan melalui Google Classroom. Ya. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang mau ditanya, ya. Oke, ada bertanya ini, kalau log itu apakah sama dengan tweet? Sebenarnya bisa dikatakan sama, namun berbeda. Ya. Ada perbedaan sama. Kalau log itu kan rangkaian kejadian juga. Kalau kamu misalnya ke buku ke rekening koran, itu adalah log transaksi ada di sana. Kapan kamu mengirim, kapan kamu dapat dana, itulah log. Ya, log itu namanya log. Ya, namun di tweet ini juga bisa dikatakan dalam hal ini itu adalah bagian log itu hampir sama dengan tweetnya. Hanya berbedanya di mana? Di berbeda tempatnya. Cuma kalau tweet itu kan biasanya di dunia bahasa-bahasa memang yang informasinya jelas diketahui. Kalau tweet itu kan tadi ada bentuk digital. Kita nggak kurang ada situ penjelasannya bentuk ekuf ya. Cuma kita tidak bisa memahami secara keseluruhan. Karena ada perubahan-perubahan di sana. Namun kalau log kita ada menetap. Jam sekian dia transaksi, jam sekian dia menerima dana, jam sekian, hari sekian, jam sekian dia ini. Itu udah konsisten. Tidak berubah. Namun di trade itu bisa ada perubahan untuk mengontrol jalannya apa. Kalau log kan sudah hasil dari eksekusi. Hasil dari proses. Gitu. Ya. Itu. Bisa dipahami Muhammad Arif? Nggak mana, Ya, seperti itu. Kalau log itu ya itu ya. Kalau trade itu bisa berubah-ubah. Jadi nanti satu slide kita kalau ngetik berubah dia digitalnya. Kalau kita tambah karakter di sana menginput. Nah, kita input lagi dalam slide lagi Emacs, dia berubah. Dia yang mengatur, mengontrol jalannya itu proses eksekusi tadi. Namun kata log itu kan sesuatu sudah pasti. Rangkaian cerita kejadian sudah pasti itu log. Itu. Terus dari Sakinah, apakah itu harus menggunakan data atau tidak? Atau tidak agar proses cepat berlangsung, Pak? Jadi, itu adalah apa yang kita laksanakan. Apakah kita menginput di dalam, contoh ini, ada PowerPoint.
kita mau ngapain? Apakah kita hanya menampilkan karakternya, image-nya, semua akan itulah yang mengatur tadi proses itu. Jadi harus dia bukan data. Di dalam dia sebenarnya treat ini adalah untuk mengontrol jalannya sebuah penginputan sebuah karakter atau non karakter dalam sebuah aplikasi. Contohnya kita install aplikasi Java. Waktu kita membuat program itu udah ada treat di sana yang mendukung itu. Nah, waktu kita membuka PowerPoint, kita ada karakter yang sudah ini, yang modul kita udah ada treatnya. Karena dia masih proses. Kalau ini kan PowerPoint ini masih proses karena kita buka, bisa kita tampilkan hasil, terus kita tambahkan nanti kalau ada salah pengetikan, misalnya membilangkan malam melem misalnya kan. Nah, itu bisa kita itu terjadi treat untuk mendukung itu semua. Itu masuknya. Jadi apakah treat yang menggunakan data, dia waktu menginput data itulah kita di situ ada rangkaian dari treat tadi di dalam sebuah aplikasi. Jadi treat itu ada di dalam aplikasi yang sedang berproses. Ya. Treat itu ada di dalam sebuah aplikasi yang sedang berproses. Prosesnya seperti mana? Kalau kita membuka PowerPoint atau Word itu adalah sedang lagi proses eksekusi. Nah, di situ ada treat itu. Nah, itu dia. Ya. Ada lagi mau tanya, Cintin atau unggulan ada? Halo, Pak. Ya, ada mau tanya lagi? Pak, iya Pak. Izin bertanya, saya tadi mendengar bahwasannya itu proses itu terdiri dari treat. Jadi kalau treat itu kan sebagai file-file pendukung untuk menjalankan suatu proses. Iya. Gitu Pak. Iya. Dengar Pak? Ya, menjalankan suatu proses. Yang saya tanya di sini, proses tadi, treat tadi itu dijalankan pada prosesor atau tersimpan pada memori. Soalnya kita pernah dengar tuh Pak, ada sekarang istilah multi thread pada prosesor sama single thread pada prosesor. Itu prosesnya itu bekerja di memori atau di prosesor Pak, gitu. Oh, itu terjadi di prosesor dan atau memori. Dua-dua jalan itu Pak. Itu pertanyaannya kan? Iya Pak. Di prosesor atau memori. Iya. Nah begini, biasanya itu lebih cenderung ke prosesor karena masih proses. Nah setelah tadi kan proses ini, treat ini adalah dalam proses. Nah kalau dalam proses dan ada dalamnya treat itu masih ke prosesor. Nah setelah dieksekusi dia masuk ke memori. Namun tak juga ada prosesornya ya itu. Setelah dieksekusi barulah tadi hasilnya itu masuklah ke memori. Di load ke memori semua. Ya, gitu. Itulah hasilnya itu di load ke memori semua. Nah, treat itu tadi masih makanya ada namanya karena arsitektur komputer itulah yang mendukung treat tadi. Ya. Arsitektur komputer kita. Arsitektur komputer itu kan ada hubungan antara proses ke memori tanpa memori bagaimana bekerja. Dan sebaliknya. Namanya arsitektur komputer. Berarti ada beberapa rangkaian komponen-komponen hardware yang saling berhubung. Jadi yang mendukung thread multi atau sinyal ini adalah arsitektur komputer itu. Nah, namanya arsitektur komputer berarti tidak hanya satu unit yang ada dalamnya. Ada prosesornya, ada memorinya, dan lain-lain. Dan itu saling mendukung. Namun, di mana terjadi thread ini, ya, itu terjadi apanya. Terus habis itu, setelah selesai diproses, akan di-lock-lah semua ke memori. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang saya tampilkan tadi, ya, itu masih terjadi treat yang dalam proses di prosesor. Nah, setelah itu nanti dieksekusi, dia di-load-lah semua itu apa yang dalam aplikasi ke dalam semua memori. Di-load semua ke memori.
Jadi dia lagi proses mengelot semua ke memori, tapi sebelum dieksekusi dia belum terjadi ke memori ya. Setelah selesai dieksekusi baru dilot semua ke memori. Nah, tadi kalau kita lihat tadi test manager tadi ada beberapa aplikasi yang terbuka. Nah, setelah dieksekusi itu masih rangkaian yang lagi proses beberapa aplikasi yang terbuka. Nanti setelah selesai dieksekusi dia akan di-load semua ke memori. Hasil dari setiap aplikasi itu. Gitu. Nah, coba saya buka sedikit lagi. Kalau saya tadi buka ini kan masih proses. Ada beberapa aplikasi yang terbuka. Ya. Mungkin jaringan kurang. Ada beberapa aplikasi, kalau saya ini ada dari Google Chrome, PowerPoint, inilah aplikasi yang terbuka di laptop saya. Ini masih proses. Ya, proses ini masih ada di prosesor. Nanti setelah selesai proses, sedang diskusi, dia akan di-load ini semua ke memori utama. Itu dia ya. Nah, di dalam aplikasi ini ada namanya thread tadi. Ya, untuk cara melihat threadnya tadi seperti yang kita buat tadi, buktikan tadi ya. Ada beberapa thread yang ada di setiap aplikasi perangkat lunak. Itu dia. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Masih kedengaran suara saya kan? Diingatkan ya, kadang-kadang memang kalau dikatakan dosis belum tentu juga stabil jaringannya ya, samanya kita. Mau stabil dia mau kadang-kadang tidak jelas. Oke, kalau semoga pelajaran hari ini bisa dipahami. Minggu depan kita masuk ke namanya berbasis client server, proses, dan agent. Ya. Ada lagi mau tanya sebelum kita tutup? Nggak ada? Biar kita tutup. Ya, ada Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akan tutup pelajaran kita ini. Ya, kita sambung minggu depan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.